Gua gak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Orang gila mana yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Kata-kata lucu hari ini, koruptor kok dibela. Aduh. Jadi penjegalan bla 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 segala macam. Giliran kemarin aja lo repot bilang ada yang korupsi, nyuruh masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa hebat Pak Anies ini ya, hebat blundernya. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan. Jreng jreng jreng, fenomena apakah ini teman-teman? Baru-baru ini si Abah memposting kata-kata untuk Tom Lembong. Postingannya sekarang menuai kontroversi. Dan banyak warganet yang berpendapat postingan si Abah ini terkesan membela sang koruptor yang sudah merugikan negara mencapai 400 miliar ya. Salut deh sama si Abah ini ya. Persahabatannya sama Tom Lembong ini sangat erat banget, sampai-sampai janji Abah waktu kampanye aja udah bagaikan heosan angin belaka. Janji Abah berantas korupsi dan akan beri hadiah bagi para pemburu koruptor. Wow. Tapi karena Abah ini gagal jadi presiden, akhirnya gak jadi deh janjinya. Apalagi ini menimpa sahabatnya. Sahabat kan selalu harus ada meskipun dia seorang koruptor, ya enggak? Seharusnya nih ya, ini menurut saya pribadi teman-teman, inilah waktu yang tepat untuk si Abah menunjukkan kepada rakyat rasa kecewa Abah kepada seorang yang dianggap sahabat sudah kayak saudara. Tunjukkan bahwa Abah ini memihak kepada rakyat, bukannya membela musuhnya rakyat ya. Jangan membenarkan sesuatu yang sudah jelas salah, mau teman, mau saudara, bahkan orang tua. Kita sendiri pun jika melakukan korupsi tetap salah. Tegakkanlah kebenaran demi rakyat. Nah teman-teman, akibat postingan si Abah yang kontroversi ini, Abah yang sebelumnya sudah senyap dari perbincangan publik sekarang kembali ramai jadi bahan perbincangan hangat netizen ya. Terus kayak gimana sih tanggapan netizen perihal postingan si Abah ini? Yuk kita simak. Presiden lemah lembut dikatain pelangap pelongo. Giliran punya presiden yang tegas yang belum ada sebulan udah ada hasil kerja nyatanya malah dikata-katain. Dikatainnya sama orang yang menjunjung tinggi perubahan dan katanya berintelektual tinggi. Gua gak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Doa dan dukungan kami tidak akan terputus. Ini siapa yang ngedukung? Soalnya gue enggak. Jadi gue gak termasuk dalam kami tersebut. Mungkin kami yang dimaksud itu adalah si penulis tersebut dan jajaran-jajarannya kali ya. Jadi bukan kayak gue gitu. Roti 400 ribu aja pada heboh. Giliran sekarang 400 miliar dibela. Dibela. Gue gak ngerti lagi konsep pikiran itu kayak gimana. Kocaknya lagi nih sampai bikin peringatan darurat. Lah sekarang koruptor-koruptor ditangkap itu bukan peringatan darurat kah? Terus ada lagi nih netizen dungu yang komentarnya kayak gini. Itu yang makan roti 400 ribu itu harta kekayaannya banyak banget, uangnya dari mana? Ini adalah ciri-ciri SDM yang minim literasi, yang gak mau belajar dan gak mau cari tahu, gak mau baca. Itu orang ya yang beli roti 400 ribu udah kaya raya dari lahir. Terus lu pikir dulu dong, lu lihat dulu dong itu situasi kondisinya gimana. 400 ribu itu di mana? Di Indonesia memang bukan. Itu di Amerika Serikat, di luar negeri roti 400 ribu itu wajar, lumrah. Gua yang belum pernah ke Amerika Serikat, belum pernah nyobain tuh roti 400 ribu aja, gue tahu kalau di luar negeri itu harganya mahal-mahal. Dari mata uangnya aja udah lain Bambang. Oh waktu itu ke Singapura aja ya, cuman makan nasi McD aja kalau dirupiahin itu kalau nggak salah 200 atau 300 ribu. Gue makan bakso ya di Singapura itu $15 kalau nggak salah. Mungkin kalau dirupiahin sekarang 200 ribu. Bukan mau sok kaya atau flexing atau gimana, enggak ya. Makanya lu kalau kagak tahu diem aja atau minimal cari tahu. Yang masih nggak masuk dalam bayangan dan pikiran gue adalah kok bisa orang yang berintelektual tinggi bikin status tuh kayak gitu loh, ngedoain dan membela koruptor gitu. Masih yakin kalau si Tom Lembang ini ya ada di jalan yang lurus. Itu ya kalau pemerintah nggak punya bukti mana bisa ditekong sayang. Nggak bisa dong. Emang lu kata ini mesin capit gitu ya yang bisa tinggal nyomot gitu, ha? Bukan. Baru kali ini tahu ada koruptor didoain. Gua kira yang didoain itu cuma orang yang lagi menikah ya supaya samawa, terus orang meninggal ya kan supaya diterima di sisinya. Ternyata koruptor juga didoain ya. Bener-bener capek ya kalau ngejelasin ke angin. Orang gila mana coba? Orang gila mana yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung.
Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue nggak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Lu amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit loh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. Apapun itu, koruptor adalah musuh bangsa kita. Kita harus lawan bersama-sama, kalau perlu terapkan hukuman mati kepada koruptor atau sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, benar nggak? Kata-kata lucu hari ini, koruptor kok dibela. Aduh, setiap ada penangkapan kasus korupsi yang berasal dari lawan politik 02 saat Pilpres kemarin, dibilangnya politisasi, dibilangnya tebang pilih. Ya gue sih sepakat ya, yang namanya hukum itu tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus ditangkap dan dihukum. Gue mau sekedar mengingatkan aja ya, barangkali ini kalian semua lupa gitu ya. Kemarin tuh ada loh ditangkap ketua relawannya Prabowo Gibran ya, karena kasus ilegal. Terus yang paling menghebohkan ya, paling menghebohkan jagat raya Indonesia ini gitu ya, kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara 271 triliun. Kalian apa bilangnya? Widih, ini nih isinya pendukung-pendukung 02 tuh, para koruptor-koruptor. Sampai ada yang ngebagi tuh 271 triliun tuh kalau dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, satu orangnya dapat sekian. Kalian salahkan pendukung 02, kalian caci maki, kalian wah kulitin dan segala macam. Kebiasaan kalian itu ya, kalian kebiasaan standar ganda. Ketika yang korupsi itu berasal dari kubu kalian bilang politisasi. Tapi kalau yang korupsi dari pendukung 02, kalian caci maki. Gue sih ya pengen lihat aja gitu ya, besok nih ya, kalau ada pejabat atau menteri yang saat ini menjabat terus ditangkap gitu ya karena kasus korupsi, kalian mau komen apa? Saya kenal kamu 10 tahun, kamu orang baik. Mau dia orang baik kek, mau dia lu kenal orang ini, itu kalau korupsi, ya salah. Kemarin ya pas Sandra Dewi, kalian pada ngapain? Pada hujat habis-habisan kan? Padahal kita tahu si Harvey Moise itu jadi suami yang baik, nggak pernah aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak pernah ada kabar miring selama nikah sama Sandra Dewi. Buktinya korupsi 271 triliun bareng dengan antek-antek yang lain-lainnya. Kalau salah ya salah. Nggak ada, kamu orang baik, aku percaya, bla bla. Yang kuat ya, yang sabar ya. Yang kuat, yang sabar merugikan negara 400M. Gimana sih? Kok bisa bikin statement kayak gitu? Kayak, ayolah, jangan nge-brainwash masyarakat tuh bahwa nggak apa-apa kok lu tuh korupsi asalkan lu baik. Yang penting lu baik, gue bakal belain lu. Nggak apa-apa, lu korupsi aja. Gue tahu lu tuh bener. Mau dia baik kek, mau dia apa? Dia korupsi, merugikan negara 400M. Nggak perlu bikin statement kayak begitu untuk menggiring opini masyarakat bahwa orang yang korupsi itu kalau dia baik, kita jangan percaya gitu aja. Ini bisa jadi penjegalan, bla 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 segala macam. Giliran kemarin aja loh, repot bilang ada yang korupsi, nyuruh pemerintah tangkepin yang korupsi ngerugiin negara. Giliran udah ditangkep-tangkepin lo pada nggak setuju. Kenapa? Sakit hati ya orang yang lu bela-bela, orang yang lu sanjung-sanjung. Ternyata pelaku juga di dalamnya. Kita tuh nggak pernah tahu dalamnya politik tuh kayak apa. Nanti habis si Tom Lembong gantian siapa lagi? Ya kan kita nggak pernah tahu. Aneh ya? Ih. Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Melalui unggahan di akun X pribadinya @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas gimana kita menengah nggak di shock Indonesia. ini Sehingga kabar lihat penangkapan baca Tom postingannya. Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lainnya yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan Mencintai Indonesia kok korupsi. Tom Lembong. Wow, luar biasa. Memang Pak Anies ini adalah sahabat karib, sahabat sejati dan konco kentalnya Pak Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah, ada dugaan korupsi yang dia lakukan dan mencapai kerugian yang 400 miliar. Masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa, hebat Pak Anies ini ya. Hebat blundernya.
Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Di situ Pak Anies bilang dia sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, ah? Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup, Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres, Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah. Ya, dan bayangkan kawan-kawan kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak Abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak, itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong 3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Anies menulis pesan untuk sahabat terbaiknya, Tom Lembong. Isi pesannya, jangan berhenti mencintai rakyat. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Baru kali ini orang melakukan korupsi dianggap mencintai rakyat. Baru kali ini orang yang melakukan korupsi didoain. Apa Pak Anies lupa janji-janji kampanye pas Pilpres kemarin bahwa Bapak akan memberantas korupsi, revisi Undang-Undang KPK hingga beri hadiah ke pemburu koruptor. Saya ulangi, memberi hadiah ke pemburu koruptor. Di sana tidak tertulis bahwa koruptor itu harus didoain karena mencintai rakyat. Gak masuk ke janji-janji kampanye Bapak kemarin. Apalah ini, hei, coba jelaskan logika macam apa? Korupsi sama dengan mencintai rakyat. Hanya di Konohala ada seorang calon presiden yang gagal dengan terang-terangan mendoakan koruptor. Orang gila mana coba yang seterang-terang ini mendukung dan mendoakan koruptor? Iya toh? Coba kalian bayangkan kalau wabah yang satu ini kemarin menang dan menjadi presiden, hancur wah Indonesia. pasti para koruptor itu akan dipakaikan mahkota oleh dia, dipelihara. nggak cukup didoakan. Ya toh, jika kalian para koruptor dan perusak negeri ini, kalau kalian ingin korupsi, bertemanlah dengan wabah Anies Rashid Baswedan. Ya toh, Ngomongin. maka kalian jika ditangkap nanti akan didukung dan dibela beserta anak-anaknya. Jan yo gendeng ngono kok ngaku Imam Mahdi gendeng kuwi. Ngono pendukung-pendukungnya. Wabah Anies itu orang jujur, bersih ngono, pencitraan tok. Ono piye Imam Mahdi doyan kelakuan dukung sing ngolo-olo ngono. Jane ngajine tekan ndi to? Kok ya ora dong Imam Mahdi kuwi nek ana sing salah ya salah, ora ana kok wong nyoto nglakoni salah terus didukung didongakno dan Akhirnya blunder lagi nih si Abah ini ya, padahal kemarin-kemarin itu sudah senyap loh dia itu dari perbincangan publik ya. Nah sekarang ini netizen ini kembali lagi ya menyerang si Abah gitu, karena statementnya itu ini memang kontradiksi gitu kan. Jadi di mana seorang koruptor yang sudah merugikan negara dan merugikan rakyat, tetapi didoakan sama si Abah ini ya, dikasih dukungan gitu kan. Dan di sini juga si Tom Lembong ini apa ya, dibagus-bagusin lah gitu ya, bahwa Tom Lembong itu baik lah, mencintai rakyat lah. Nggak ada orang yang mencintai rakyat tapi korupsi ya. Koruptor itu jangan dibela ya, jangan mentang-mentang dia adalah teman, saudara,
keluarga, tetap aja salah gitu. Dan akhirnya berbalik ke si abahnya nih ya. Kali ini si abah nih blunder lagi gitu kan, apalagi dengan statement-statementnya di kampanye untuk memberantas korupsi. Kenyataannya yang korupsi ini adalah temannya dibela. Jadi janjinya yang dulu tuh kemana gitu kan, lupa atau mungkin karena udah gagal jadi presiden akhirnya janjinya itu nggak jadi gitu. Nah teman-teman, ujung ucapan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Apabila kalian juga ingin berpendapat, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujung ucapan terima kasih sudah menyimak.